Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, masih berbicara mengenai hak politik dari anggota TNI. Bu Nuning, kita lanjutkan. Kalau menurut Bu Nuning sekarang, apakah anggota TNI sekarang, meskipun mereka tidak memiliki hak politik, apakah mereka sudah cukup menunjukkan netralitas, dan kemudian apakah mereka sudah menunjukkan dan menjaga demokrasi Indonesia yang cukup baik, supaya masyarakat pun bisa yakin bahwa selama ini orang-orang yang bertugas untuk menjaga keamanan itu betul-betul netral begitu, Bu? Menurut Anda bagaimana? Ya, begini ya, itu kan harapan, ya. Harapan tentunya TNI maupun Polri di daerah utamanya ketika terjadi pilpres, pilkada maupun pileg, ya. Itu rawan sekali. Itu ya, rawan digunakan, sekali, ya? rawan sekali penyalahgunaan wewenang, ya. Jadi jangan sampai petunjuk daripada kepala staf bahwa prajurit harus adaptif di dalam tuntutan lingkungan strategis itu dijadikan satu batu loncatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Ya, sampai saya sampaikan saja di sini bahwa ketika pileg banyak sekali rekan-rekan calon anggota DPR yang mengatakan bahwa TNI juga Polri di bawah ada keberpihakan pada salah satu calon, yaitu variabelnya kan macam-macam, karena teman, karena apa ya, karena kedekatan, bisa-bisa saja. Dan gitu. ini sulit dibuktikan ya, Bu ya? Dan ini kan sulit dibuktikan, oleh karenanya itu harus berangkat dari pribadi masing-masing. Bagaimana kontrol netralitas itu bukan hanya dari atasan, tetapi juga dari dirinya sendiri, serta dari regulasi. Juga harus partai politik juga harus memahami hal ini. Jangan menarik-narik TNI maupun Polri itu ke dalam kancah politik praktis. Apakah ini yang kemudian Anda bilang Panglima TNI harus paham mengenai politik tapi tidak terjun ke politik praktis? Jadi dia betul-betul harus saya ini Mas Egan, supaya bisa saya tidak katakan hanya Panglima TNI, tetapi seluruh struktur TNI, prajurit perwira itu harus memahami politik praktis, perkembangan politik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga dapat memahami dan menghitung langkah-langkahnya sebagai anggota TNI, melihat perkembangan politik yang ada. Jadi jangan sampai menjadi prajurit yang mengabaikan dan tidak peduli terhadap perkembangan politik yang ada, tetapi bukan berarti lalu kemudian masuk ke dalam jalur formal dan di dalam satu pergerakan politik praktis, karena itu sudah menyalahi undang-undang yang ada. Kalaupun ada keinginan seperti itu, seperti yang tadi disampaikan, bahwa Panglima mengatakan 5 tahun atau 10 tahun mendatang, tentunya harus ada perubahan, revisi undang-undang terkait hal ini. Menurut Anda bagaimana kontrol dari sipil ya untuk kemudian melihat bahwa untuk menjaga netralitas dari anggota TNI, jangan sampai mereka kemudian terbawa oleh isu-isu politik, tidak netral, isu mendukung salah satu calon, itu bagaimana menurut Anda cara terbaik bagi masyarakat? Iya, apel siaga untuk pileg, untuk pilkada, pilpres, kan selalu ada ya. Itu dikembalikan lagi bagaimana pribadi-pribadinya gitu. Karena kan kondisinya kan sangat situasional. Ketika seseorang itu mendukung salah satu calon lah gitu ya. Tapi yang pasti memang masyarakat harus turut menjaga begitu ya, jangan sampai TNI ini bisa. Jadi masyarakat itu justru pengawasan juga bukan hanya dari atasan, tapi juga masyarakat juga dituntut waspada terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan, bukan hanya oleh TNI saja, tetapi juga oleh Polri. Oke, Bu Nuning, terakhir sebelum kita menutup, jadi kalau menurut Bu Nuning, berharapnya TNI punya hak politik atau enggak nih? Kita kan harus melihat bagaimana fluktuasi ancaman yang ada. Sekarang ancaman berkembang menjadi proxy war, bahkan cyber dan hybrid ya. Ke depan nanti seperti apa? Nah, itu semua dibutuhkan peran aktif politik dari TNI atau tidak.
memang tergantung bagi situasi yang ada, tetapi tidak boleh mengabaikan undang-undang yang berlaku. Harus dibahas dengan parlemen dan kalau saat ini saya katakan tidak. Tetapi ke depan kita melihat eskalasi ancaman seperti apa. Baik, Bu Nuning terima kasih tadi sama kami menarik sekali informasinya. Selamat pagi, Bu.